嗯，欢迎大家参加今天的课程。Selamat datang di kelas hari ini. Selamat sore teman-teman semua. 大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua？希望大家都身体健康，然后一切顺利ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan juga dilancarkan dalam semua urusan ya. Oke，好，我先看一下大家今天给我写了什么。Oke ya, kita sambil lihat teman-teman yang sudah hadir, sambil mungkin saya share screen ya, bahan kita. Oke，好，我们到了语法，对吧？Kita sampai di grammar ya. Oke, baik. Kita lihat dulu teman-teman yang hari ini sudah hadir. Ada Ibu Lina, terus Nin hao Ibu. 到30页 sampai halaman 30 ya. Oke, baik. Halaman 30. Oke, tahu cer. Sampai di sini ada Ibu Sri yang sudah hadir, ada Ibu Helena, terus Ibu Aryani. Tinghao. Ini eh tinghao itu maksudnya bisa kedengaran jelas kah? Maksudnya kalau kedengaran jelas kita nggak bilang tinghao tapi ting chu. Tinghao itu sebenarnya 大家听好了啊. Ada istilah ini tapi dia di belakangnya tambahin le. Artinya itu tolong diperhatikan, didengarin baik-baik gitu maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya ibu mau bilang, oh saya sudah bisa mendengarnya dengan jelas. Tadi kan mungkin pertanyaan panjang begitu ya. Nah kalau gitu, yang lebih tepatnya kita bilang, 听清楚 gitu ya. Jadi, sorry. 听清楚. 听 dengar gitu ya. 清楚 jelas. Jadi boleh jawab, oh 听清楚了 gitu ya. 清楚了. Sorry, nggak cukup le nya saya taruh bawah. Jadi sudah bisa didengarkan dengan jelas gitu maksudnya ya, jelas. Ya, atau nggak pakai ting langsung 清楚了 juga boleh. 清楚 itu artinya jelas gitu ya. Nah, tapi kalau 听好 ada nggak sih kosakata ini? Ada. Tadi yang saya kasih contoh. Misalnya contoh saya sebagai apa pemberi aba-aba, pemberi pengumuman, maka sebelum saya mulai pengumumannya saya akan bilang, 请大家听好了. Ya, jadi silakan teman-teman atau apa semuanya itu dengarkan baik-baik ya. Jadi how di sini dengarkan baik-baik maksudnya. Karena saya mau ngumumin sesuatu yang penting, makanya kita bilang, 请大家听好. 接下来呢，我要说我们今天要做的一些重要活动. Misalnya ya, berikutnya saya akan menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan yang penting gitu, seperti itu ya. Oke ya, jadi berbeda arti. Oke, 再来是你的声音清楚. Oke, suaramu jelas, boleh. Ada Ibu Lilian juga. 老师班长晚上好，班长要 pakai ZH ya, ini kurang H. Terus ada Frankie juga, 老师晚上好, jangan 晚安 ya, 晚安 ketika kita mau tidur. 晚安 ya, jadi 晚安-nya direvisi jadi 晚上好. Ini 大家晚安 juga belum tepat, jadi 晚上好. Atau 下午好, karena ini masih sore ke malam ya. Jadi jangan pakai 晚安. 再来是老师，下午好. Ini ada Ibu Helena, oke. Terus Ibu Sri, 最近很好，老师, oke. Ketikannya udah benar semua. Ibu Lina, 挺好的. Nah, kalau ini 挺好的. Ini beda huruf hanzi ya. Kalau ini 听 dengar, gitu ya. Kalau yang saya tulis barusan, karena kan teman-teman pakai pinyin ya. Jadi tadi saya memastikan dulu gitu ya. Harusnya sih lagi menjawabin panjang yang maksudnya teman-teman kedengaran jelas kah gitu ya. Nih, tingnya beda. Nah, apa huruf Mandarinnya beda, haunya sama gitu ya. Tapi beda arti, beda pinyin, beda nada juga. Ting hao de. De-nya yang terbiasa. Kalau ini hao biasa, le. Sorry. Ting hao le. Le. Yang biasa ya. Oke. Cuma kalau teman-teman ketik kan nggak kelihatan ya nada maupun huruf Hanzi kalau cuma ketiknya pinyin. Oke, 再来是
Di bawahnya ada Ibu Lilian, 挺好的. 您好, 老师. 您好, Ibu, ya. Kalau mau tanya apa kabar, 您好吗? Kurang mah, Ibu Lilian. Kalau maksudnya mau tanya kabar. Tapi kalau 您好 itu artinya halo, 老师, gitu ya. Oke, 再来是 Ibu Elena juga sudah hadir. 老师下午好. Terus ada Ibu Dila. 老师晚上好，你感冒了吗？对，感冒了。Oke, 再来 Ibu Lili di bawahnya. 下午好，老师。Baina, Baina. Lalu kemarin saya nggak masuk. Nggak apa-apa, nggak masuk nanti ada rekamannya ya. Nggak apa-apa ya. Oke, terus ada Ibu Dila. 快点好起来，谢谢，谢谢呀，谢谢您. Terus Ibu Lilian, 您感冒了，老师。对，我感冒了呀。Oke, terus ada Ibu Yunita juga. 谢浩老师，我这个星期过得还不错，您呢？我也还好。我听老师的声音好像有点儿感冒，祝你早日康复。谢谢尤尼达，谢谢啊。对对，我感冒了，昨天才开始，kemarin baru mulai. Hari ini kayaknya puncaknya ya, bindeng ya. Oke, terus ada Ibu Shi Sucio, 下午好，老师. Oke, ketikannya udah benar. Frankie, 对不起，老师，没关系，刚才回家. 刚才回家nya juga belum tepat ya. Jadi mau bilang baru sampai rumah ya. Kalau mau bilang baru sampai rumah, kamu boleh pakai kang baru tau jia. Kang di sini dia sebagai adverb barusan, barusan sampai rumah. Gitu kah maksudnya? Kalau kang cai, teman-teman nggak usah pusing-pusing. Kang cai itu artinya tadi. Jadi dia sebagai keterangan waktu. Kalau ini sebagai adverb, kata keterangan barusan, ya. Kalau apa namanya tadi itu keterangan waktu. Tadi bla bla bla, ya. Oh, itu ya. Jadi Kang Cai Huija itu belum tepat ya. Kalau mau Kang Tao Jia baru sampai rumah, ah, atau Kang Cai 5点半我回家了gitu ya. Kang Cai 5点半 kira-kira gitu ya Kang Cai. Oke, 谢谢 Ibu Lucia，谢谢您的祝福ya. Terima kasih juga buat doanya. 谢谢大家的关心，terima kasih juga perhatiannya. Oke, 好，那我们看一下，嗯。Tadi sampai di mana ya? Oh ya, halaman 30 ya. Oke, silakan yang mau screenshot ya. Jadi memang agak tricky kalau teman-teman masih bingung antara Kang sama Kang Cai lewat apa kalimatnya Frankie mungkin bisa jadi lebih jelas ya. Jadi Kang itu barusan artinya baru saja. Jadi saya baru saja makan, saya baru saja nyampe, saya baru saja mandi gitu ya, baru saja. Bahasa Indonesianya itu. Tapi kalau Kang Cai itu keterangan waktu tadi, ya. Tadi dia bilang bla bla bla. Nah, itu pakai Kang Cai. Tadi Laoshi bilang bla bla bla. Tadi Laoshi tidur. Tadi Laoshi tidur, berarti tadi. Nggak tahu kapan. Tapi intinya dia pakai keterangan waktu tadi. Kapan tuh maksudnya tadi mungkin jam 3, jam 5 gitu. Semua masuk ke tadi. Gitu ya, keterangan waktu. Oke, kalau ini sudah, kita lanjut halaman 30. 所以我们有功课吗? Kita ada PR di rumah. Saya minta teman-teman bikin latihan kalimat. Ada? Yo, mah? Saya lupa. Ada nggak PR-nya? Oh, yo. Ada ya. Teman-teman yang sudah bikin PR, boleh silakan tunjuk tangan ya. Kita tunjuk beberapa teman-teman untuk baca. Kemudian eh, nanti teman-teman mungkin boleh bertanya juga via di kolom chat, maksudnya kenapa begini atau sebagainya ya. Ini sambil saya hapus supaya nggak terlalu penuh layarnya. Oke, teman-teman ada yang sudah tunjuk tangan, saya langsung kasih kesempatan kepada Yu Meiska, Ninhao. 老师好，Ya, Ninhao. Silakan Bu, ya, sambil saya share ya. satu lagi.
Oke, silakan kalimatnya, Bu. 要学习的人再会成功。boleh Yao, nggak lah? boleh sekali lagi, Bu? Sorry. 要学习的人才 Yao, 会要学习的人人才会成功。才会，嗯，Lah, artinya yang mau ditekankan apa ya? orang yang ingin belajar pasti akan berhasil. 哦，要学习，要学 Salah ya. 习的人才会成功。要di sini dipakainya jadi, ya saya paham. Artinya kalau di translate tuh sesuai kata-katanya masih oke. Cuman 要学习的人di sini yaunya itu kesannya kayak mau gitu maksudnya 我要吃东西，我要喝 gitu. Jadi tapi di sini artinya sorry boleh boleh sekali lagi. Orang yang ingin belajar pasti akan berhasil. Oh, oke. Eh, mungkin saya tambahin ya, Bu. Jadi, Eh, 只有只有只有下定 oh, 决心, jadi memutuskan 决心学习的人. Jadi hanya hanyalah orang. Jadi sebentar ya sampai saya ini kan hanyalah gitu ya. Nah, 下 ya. 定决心 ini satu frase. 下 itu artinya memutuskan, 定 下定. Terus 决心 itu niat atau tekad. 下定决心 jadi memutuskan tekad untuk belajar. Kalau 要要学习的人 itu maksudnya contoh ya, contoh kalimatnya gini. Ada nggak frase itu? Ada, tapi dia konteksnya gini. 要学习的人很多，orang yang mau belajar sangat banyak. Ini pelukisan Hmm. kondisi gitu. Tapi kalau ibu kan Hmm. kondisinya sebenarnya mau bilang bahwa yang penting orang itu memutuskan tekad untuk belajar, barulah bisa sukses gitu kan ya? Iya betul. Ya, jadi makanya tadi saya bilang sebentar ya, saya pikirin bagaimana apa ya memperbaiki kalimat ini. Jadi, 只有下定决心学习的人. Jadi orang yang belajar itu Hmm. belum tentu berhasil, tapi orang yang berhasil itu adalah orang yang harus memutuskan Punya dan tekad. bertekad. Ya, berniat Hmm. betul. Maksudnya itu, ya. Makanya saya bilang Hmm. iya, kalimatnya belum pas gitu ya. Nah, oke, Iya, ini iya, boleh betul. Ibu tambahin, 只有下定决心学习的人才会成功, barulah bisa. Maksudnya pasti berhasil gitu. Oke, Ya, ya, ini oke, kalimat 谢谢 pertama. 老师。Nggak apa-apa. 谢谢 Masih 老 ada 师。kalimat berikutnya? Hayo, Ma. Kalau 我要吃欢乐，猜 Oh, 你喜欢吃什么呢？boleh oh, nggak? belum dapat juga. Jadi, cai maksudnya Ibu boleh bahasa Indonesia dulu? Mm-mm. Saya ingin makan. Mm-mm. Saya ingin makan. Menembakkan kamu suka apa gitu ya. Nggak Eh, masuk ya. belum. Jadi, sorry, saya ingin makan. Terus? Kamu suka apa gitu ya. Kamu suka Jadi apa? Oke, di situ tidak ada cai. Jadi cainya ibu pakai yang mana? Boleh saya tahu? Maksudnya format yang mana? yang 猜什么要什么什么菜。Oh, iya, 什么什么 cai harus, Bu. Oh iya Iya, iya ya, maksudnya saya ajak untuk masukin ke kalimat bahasa Indonesianya nggak dapat ya. Jadi iya harus iya. harus apa barulah. Nah, kalau yang tadi ini saya tambahin 只有. Nah, pas ada formatnya. Hanya bisa. Jadi hanya bisa orang yang memutuskan untuk belajar barulah bisa sukses gitu ya. Barulah ya. Yang tadi kalimat Oh, pertama gitu. kebetulan bisa pakai format ini. Yang kedua belum. Jadi saya mau makan, kamu mau makan apa? Itu tidak ada di sini. Maksudnya apa? Tidak perlu ini Iya ya. betul. Gitu. Ibu Paksaan mau banget coba ya. lagi mungkin? Udah ya cukup lah Ustaz. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi ini udah bagus yang kalimat pertama ya.
Jadi Ibu boleh salin nanti jadi kalimat versinya Bu Meiska. Oke? 谢谢 谢谢 Ibu 老 sudah 师，mencoba. 谢谢您已经勇敢的尝试了 ya. Jadi sudah berani mencoba ya. 谢谢 Ibu Meiska. 再见。谢谢老师，再见。Bukaci. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi maksud saya kenapa saya balik ke sini supaya teman-teman bisa lihat, oh iya ya konteksnya apa dulu. Jadi konteksnya disesuaikan dulu sama si format, baru teman-teman translate. Kalau nggak kan bingung ya, kayaknya nggak masuk gitu ya. Nggak masuknya kan teman-teman bertanya, jadi patokan kita apa loh? Patokannya teori yang saya kasih. Nah, prakteknya adalah teman-teman coba bikin kalimat, terus saya bantu revisi kayak gitu ya. Tapi kalimat pertamanya bagus menurut saya ya. Kalau saya disuruh mikir, saya juga belum tentu mikir kalimat versi kayak gini gitu. Jadi maksud saya bagus dalam arti ya jadi nambah kalimat kita kan. Tinggal saya bantu untuk revisiin supaya dia tepat sesuai grammar gitu ya. Jadi 只有下定决心学习的人才会成功. Misalnya saya mau bilang sama teman-teman bahwa teman-teman kalau mau belajar itu perlu tekad ya. Jadi hanya orang-orang gitu ya yang memutuskan tekad untuk belajar baru bisa berhasil ya. Cengkung ini berhasil. Oke, berikutnya saya minta satu orang lagi gitu ya. Eh, tadi ada yang tunjuk tangan. Coba. Xiaomi ini belum di rename. Ya, Minhao. Oke, saya sudah unmute. Apakah bisa? Saya buat kalimatnya, Iya, 老师，boleh. 请问怎么称呼呢? Boleh saya tahu 我要 namanya? 常常吃足够营养的食物，才能有健康的身体。Oke, bagus kalimatnya. 怎么称呼呢? boleh, 老师。Boleh tahu namanya biar saya panggil nama? Pak Matius, Oh, Pak Pak Matius，Matius. Oke, baik. Tadi gimana kalimatnya, Pak? Boleh sekali lagi? 我要常常 Mm-mm. 吃足够营养的食物，常常才吃。能有健康的身体。OK，常常吃足够营养营养的食物，才营能有健食。康的身体。Kalimatnya benar ya, formatnya ya. 才能有健康的身体。Jadi Bapak pakai format 要才 betul lah 要ya. 要我要常常吃足够 ini cukup. 嗯 常常 itu sering. 吃 makan ya teman-teman. 足够 itu cukup. 营养 itu artinya gizi. Bergizi. 食物 makanan. 才能 barulah bisa punya 嗯，ya 有健康的身体 tubuh yang sehat. 谢谢您的句子，很好。还有吗？谢 Ada 谢老 lagi, 师，Kak? 我 Oh, 对 satu aja ya. Oke, 不客气，不客气. 谢谢Pak 呃 Matius. 再见，再见，很好。再见。Ya, oke, saya mute kembali ya. Oke, bagus. Jadi saya di sini harus sering makan makanan yang cukup gizi supaya atau barulah bisa punya badan yang sehat. Ya, bagus kalimatnya ya, sesuai format. 要什么什么才 cuma agak panjang. Gak apa-apa teman-teman, jadi bisa nambah kosakata ya. Oke, eh ini beres. Ada dua orang, rekamannya ada di Pancang, Ibu Aryani. Jadi boleh minta ke Pancang ya. Terus, oh Bapak Matius ada ketik ya. Baik, apa namanya? Saya baru lihat ke kolom chat. Baik, berarti yang cuma sedikit yang perlu diperbaiki. Jadi Chang pakai CH, Pak. Ya, yang lain Zuko malah nggak usah H, jadi memang dia ZU saja. Oke, 营养的食物才能有健康的身体. Selainnya oke. Jadi cuma dua. Apa pinyin yang perlu direvisi ya? Tapi sudah bagus ya. Oke, terus 只有下定决心学习的人才会成功. Ya, Ibu Lina. Ini artinya yang tadi ya. Ya, oh, di sini.
yang apa hanyalah orang yang memutuskan dengan tekad mau belajar barulah bisa berhasil. Van Puo nanti ya, Frankie, kita belum sampai ke situ, masih ngerjain PR ya. Nanti saya jelasin biar nggak bolak-balik. 再来是 Ibu Sri，我才做饭好了，你吃吧。kebalik Bu, jadi 我才做好饭. Kalau mau, 才 dipakai di situ. Ini sudah oke, teman-teman. Saya boleh boleh apa namanya ke halaman berikutnya ya. Jadi Ibu Sri kalimatnya posisi cai-nya udah benar. Di sini cai ibu apa sama dengan kang yang artinya baru saja, ya kan? Baru saja. Sorry, baru saja. Ya, dia ada fungsinya gitu. Betul ya. Jadi boleh pakai kang, boleh pakai cai di sini. Cuman ini kebalik Bu. 做好饭，我才做好饭，你吃吧。ini kalimat simple tapi basic, tapi mungkin kalau teman-teman suka terbalik, nah ini salah satu 做好饭. Kalau punya Ibu Sri, 做饭好了. Ya bukan ya, 做好饭 itu artinya sudah selesai masak gitu maksudnya ya. 做 di sini verb artinya memasak ya dari 做饭. Terus resultnya ditaruh di tengah, artinya sudah selesai. Sudah, di sini bukan baik, tapi sudah. Jadi, saya sudah selesai masak. Saya baru saja sudah selesai masak. Kamu makanlah, nih coba. Gitu ya, kebalik sedikit. Oke, 再来是一部春荣里bawahnya. 妈妈不在家，妹妹爱哭闹，等妈妈回来了才停止不哭. Oh, ini pakai cai di belakang ini ya. Jadi, mama tidak di rumah, si adik perempuan tuh suka, apa namanya, kita bilang suka nangis gitu ya, karena mama nggak di rumah. Jadi, mesti tunggu mama pulang. Ini ibu boleh tambahin, 要等妈妈回来才停止不哭. Karena pas banget kita latihan 要什么什么才. Jadi, harus tunggu mama pulang, barulah berhenti menangis. Ya, jadi ibu boleh tambahkan 要. Kebetulan kita belajar 要什么什么才. Nah, ibu boleh tambahin kalimatnya udah benar, tinggal tambahin 要 ya. 要等妈妈回来了才停止不哭. 停止 itu artinya berhenti, teman-teman ya. Ini kalimat dari Ibu Chunrong. Sudah benar ya, tinggal tambahin 要 sebelum teng. Jadi saya nggak tulis ulang. Kalau tadi ini kebalik ya. Oke, 谢谢 Ibu Sri dan juga Ibu Chunrong yang sudah mencoba bikin kalimat ya. Ada Dr. Evelyn sudah bergabung bersama kita. 对，我感冒了，对不起，我来晚了，没关系ya，没关系，nggak apa-apa. Terus Ibu Helena, 我要努力学习唱歌才能唱得好. Oh, jadi saya harus rajin belajar bernyanyi, barulah bisa menyanyikan dengan baik. Bagus. 才能唱得好, itu grammarnya bagus ya. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan 唱 plus the partikel plus how kata sifat ya. Bagus kalimatnya sudah oke Bu Helena ya. Terus Ibu Lilian 要早点儿去学校才不迟到，不要了 ya. Jadi Ibu tinggal hilangkan le ya Bu Lilian, nggak usah le. Jadi kalau bahasa Indonesia kita juga bilang gini, harus pagian nih ke sekolah supaya tidak telat atau barulah tidak telat. Tidak ada sudah di situ ya. Jadi jangan pakai le. 要早点儿去学校. Ini kalimatnya juga bagus ya. Harus pagian nih ke sekolah supaya atau barulah tidak telat. 才不迟到. Mungkin sering banget kalau apa pagi tuh macet gitu ya. Jadi Bu Lilian bilang, 明天呢，我们要早点儿去学校，才不迟到. Titik. Le-nya dihilangkan ya. Sisanya semua sudah bagus, sudah benar. 谢谢大家的句子. Terima kasih kalimatnya. Kita lanjut yuk. 我们继续 ya, kita lanjut ke grammar. Jadi tipsnya gitu ya, teman-teman mungkin lihat, aduh ini formatnya banyak banget. Tipsnya adalah kalau teman-teman lagi belajar atau kayak kemarin saya coba kasih PR, caranya adalah, oh saya mau pakai frase harus barulah. Nah, dipikirin dulu kalimat bahasa Indonesianya dulu ya. Kalimat bahasa Indonesia, oh ini konteksnya kayak gini. Oke, saya bikin kalimat bahasa Indonesia dulu. Baru dari kalimat bahasa Indonesia itu ditranslate ke cara bahasa Mandarin.
cara bahasa Mandarin, kenapa saya bilang cara bahasa Mandarin, jadi bukan ditranslate satu kata kan, teman-teman sudah paham ya. Jadi cara Mandarin mengucapkan kayak contoh, haruslah orang yang bertekad untuk belajar. Nah, itu kan bahasa Indonesia, bahasa Mandarinnya yang tadi gitu ya. 下定决心学习的人 orangnya di belakang posisinya. Itu cara grammarnya bahasa Mandarin. Itu maksudnya ya. Gak apa-apa, itu memang belum terbiasa. Kayak teman-teman merasa, oh kayak gini ya. Nah, tapi kalau terbiasa, lama-lama tahu, oh dia memang cara ngomongnya begitu. Clue-nya kalau apa kita lagi konteksnya begitu, tuh cara ngomongnya begitu. Itu. Jadi teman-teman yang perlu dihafal dan dipelajari itu adalah polanya. Polanya. Memang awal-awal berasa semua kayak hafalan. Iya, saya paham ya. Oke, nggak apa-apa. Eh, banyak-banyak latihan. Saya kapan-kapan pun teman-teman misalnya mulai pelajaran, teman-teman bilang tuh apa? Kalau di materi hari Jumat memang terbatas ya. Tapi kalau hari Rabu, teman-teman misalnya, Lausir tolong koreksi ya kalimat saya itu dengan senang hati karena Rabu kita tidak ada materi kan. Jadi benar-benar saya menjawabin pertanyaan teman-teman. Teman-teman boleh bikin kalimat terus saya koreksi di hari Rabu ya. Pastinya itu bakal banyak pembahasan karena misalnya pun salah menurut saya tuh ya saya sering bilang ya sebuah berkah. Artinya dengan kesalahan saya akhirnya bisa jelasin lebih banyak ke teman-teman bahwa oh ini loh caranya patokannya gini gitu ya. Jadi selalu welcome teman-teman bikin kalimat. Kalau misalnya ragu silakan diketikkan di kolom chat di program hari Rabu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Atsun. Kita harus bisa mengatur waktu barulah pekerjaan yang banyak pun bisa selesai. Oke, bagaimana langsung Mandarinnya? Iya, boleh sambil teman-teman boleh bantu translate. Yuk, kita latihan. Jadi ada harus, terus barulah. Jadi kita harus bisa mengatur waktu barulah ya, barulah pekerjaan yang banyak pun bisa selesai. Silakan. Ayo teman-teman boleh saya undang untuk bikin kalimat atau yang tunjuk tangan saya kasih kesempatan sebelum saya jawab ya. Oke, thanks ya. Sebentar ya. Saya coba Bulina ya. Nin hao. 您好，老师，Oke, Nin hao. Silakan Bulina 祝您 boleh. 早日康复，老师，Cemelah? Mm-mm. 祝您早日康复，老师。Oh, 谢谢Nin. 谢谢 Bulina. Ibu, kita mau coba apa? Translate kalimatnya Bu Acun ya. Kita harus bisa mengatur waktu. 嗯，我们 Mm-mm. 得安排时间，得安排时间. Sebenarnya ini mungkin saya boleh tambahin hao-hao. Deh, hao-hao. Jadi 对，mengatur 我 waktu 们得 dengan 好 baik ya. 好 Ah, sebentar, Bu. 安排时间。不好意思. Sorry, Bu, ada anak saya. Oke, kita lanjut tadi sampai mana? Oh, 我们得好好. Jadi 我 baik-baik 们 gitu 得 ya, atur waktu baik-baik. 我们得好好. Terus, 安排时间，oke, 安排时间. 对. Barulah pekerjaan yang banyak bisa selesai gitu ya. Silakan. 才能嗯 Halo. Ya, udah bagus. Senang. Boleh pakai 能 pak. 做完，Ah, ah. Paknya 才 yang 能把 pak yang partikel ini, sorry. Saya tulisnya kecepatan. Pak yang partikel ini. Oke, saya bantu ya pakai pak. Senang pak karena dia ada 把 pekerjaan yang banyak gitu ya. Senang pak 把很 dan 多 iya ya 很多 很多 做 pekerjaan pekerjaan 工作 ya 工作，很多的做工作 terus 很多做工 selesai 作做 Heeh. 完了，不用了不用了，做完 boleh 做好 juga 做完 boleh
Jadi 做 cai di sini itu apa? Tidak pakai le. Karena ini gini, kita 好了， harus bisa. Jadi masih bersyarat. Dia belum selesaikan, belum. Kan bersyarat ya. Bersyarat. Bersyarat itu 对，maksudnya syaratnya harus ngatur waktu baru bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang banyak gitu ya. Ha-ha. Jadi 好 kalau 了， misalnya ada frase pekerjaan yang sangat banyak, mungkin boleh bantu pakai pak gitu. Ya, tapi 好了，Bu Lina udah bagus banget ya dengan kosakata. Saya cuma bantu sedikit-sedikit untuk tambahin ya. Menurut saya sudah bagus. 谢谢老 Ya, 师，不客气，加油，很好。嗯，Bu Atsun ini 谢 kejawab 谢， ya. 不客气. Jadi saya mungkin boleh usahakan tidak jawab langsung kalau terutama kita lagi latihan sambil saya tunjuk teman-teman yang tunjuk tangan. Jadi sekalian latihan, sekalian saya tahu nih, oh apa teman-teman tuh bingung di mana. Karena dengan begini kan saya paham ya, oh Bu Lina dia pengen tuh translate juga sangat banyak pekerjaan, tapi gimana nih ya? Nah, maka saya bilang, oke, Bu, coba pakai Pak. Nah, beliau dapat clue, terus akhirnya nyusun lagi. Ya, jadi memang sebenarnya maksud saya level teman-teman seperti itu, sudah tinggal diarahin gitu ya, bukan yang basic, apa namanya, terima aja. Jadi dengan begini kan lebih gampang hafal juga. Nah, mungkin sedikit T-nya teman-teman boleh ganti. Laoshi kan formatnya adalah yao. Boleh. Di sini tei sama yao artinya sama, yang artinya harus ya. Harus hao-hao ini saya tambahkan supaya kan konteksnya adalah kita harus mengatur waktu. Mungkin di bahasa Indonesia kan nggak ada baik-baik loh. Iya, tapi kalau misalnya tei anpai shijian boleh nggak? Boleh juga. Ini cuma tambahan dari saya ya, mengatur waktu dengan baik. Kita harus mengatur waktu dengan baik, barulah bisa eh menyelesaikan 做好 atau 做完 itu semuanya boleh ya, artinya menyelesaikan pekerjaan yang menyelesaikan pekerjaan yang sangat banyak gitu. Baik, saya lihat mungkin teman-teman ada apa kalimat yang beda. Sebenarnya nggak masalah, yang penting grammarnya benar ya. Coba kita lihat. 我要做饭才能吃饭. Oke, benar ya. Dokter Evelyn bilang saya harus masak barulah bisa makan. Ya iya, harus masak barulah. Ya, ini boleh. Simple tapi benar. Yang penting gitu ya. Saya nggak perlu panjang, nggak apa-apa ya. Terus dari Frankie, 我们要安排时间，很多工作才会我们要好好安排时间. Jadi mungkin saya koreksi dari versinya Frankie, nggak apa-apa. Jadi, 我们要安排时间, koma, terus 很多工作才能, bukan 会, tapi 才能做好, tapi tanpa le. Gitu Frankie ya. Jadi harus di koma. 我们要安排时间, koma, 很多工作, sangat banyak pekerjaan barulah bisa diselesaikan. 很多工作才能 tetap pakai 才能 barulah bisa 做好 titik tidak le ya. Silakan dikoreksi. Terus Ibu Sri, 我们需要好好 ya betul. 要 di sini lebih ke harus ya. Jadi 需nya mungkin Ibu boleh hilangkan langsung 要. 我们要好好安排时间 tidak usah 的. 我们要好好安排时间 persis kayak kalimat ini. Kemudian 才多多做就好了. Yang habis cai itu belum tepat ya. Mungkin Ibu boleh ambil format ini ya. 才能把很多的工作做好 ya. Cai yang belakangnya tidak bisa ya, belum bisa. Oke, rekamannya di share di grup harusnya iya ya, tapi saya belum tahu. Biasanya gimana teman-teman? Dapat rekaman di share-nya ke grup WA ya, teman-teman. Boleh bantu jawab karena saya tidak di grup ya. Jadi saya nggak bisa jawab ya, Cici ya. Oke, langsung Puspita di bawahnya, 我们要安排时间才能把 多事 enggak, tapi 很多事 boleh, tapi jangan 多事. 多事 itu banyak masalah. Jadi banyak masalah itu maksudnya kayak ngomongin orang. Contoh, 你很多事 gitu. Ya, tapi di sini tuh maksudnya banyak urusan kan, bukan yang kayak untuk ngomongin orang. Sehingga nggak cocok ya. 才能把很多事. Kalau 工作 mau diganti 事 boleh. 很多事 boleh. 很多的工作,很多事 boleh. Tapi jangan 多事 saja. 多事 itu artinya gini.
orangnya ini kayaknya kalau kita suruh dia ngapain tuh selalu banyak urusan gitu ya, selalu cari-cari alasan. Nah, itu namanya 很多事，多事. Ya, nih, 这个人真的是很多事，多事 gitu ya. Jadi boleh tambahin 很多, terus habis itu 是 ya. Terus 做完 boleh, 做完nya boleh sama ya. Bu Atun 不客气。再来是我们要处理好时间，处理atur sih Yunita. Kalau 处理 itu artinya mengurus. Kurang tepat kata kerjanya ya. Jadi pakai 安排，时间是安排，不是处理。处理 itu misalnya 处理工作 boleh. 处理工作, tapi nggak 处理时间. Ya, jadi pasangan kata kerja dengan bendanya. Kadang-kadang nggak begitu ya. Jadi 安排时间，安排好时间 boleh. Ya, jadi silakan boleh dipakai 安排 ya, lebih tepat. 才能让很多工作做完. Masih oke, orang masih paham. Cuman 让 biasanya ada orang, misalnya 才能让他 bla bla bla. Iya, yang biasa. Tapi kalau 才能让很多工作做完 itu, jadi gini, 让 itu artinya membuat bla bla bla, membuat si ini kenapa, membuat 老师 terharu, membuat panjang tertawa, itu 让. Tapi kalau ini karena dia 很多工作 perlu pakai 把, makanya inilah fungsi 把. Ya, seperti itu. Memang maksudnya kalimatnya kalau orang saya ngomong gitu paham nggak? Paham. Cuman cara ngomongnya nggak begitu gitu maksudnya ya. Itu namanya cara ngomong di bahasa Mandarin. Kita bilang grammarnya ya iya. Cara mereka ngomong seperti itu kah? Iya. Makanya banyak kan saya bilang teman-teman perlu banyak nonton, banyak baca. Biar tahu, oh cara mereka ngomong begitu ya. Karena mereka ngomong tuh mencerminkan cara berpikir mereka. Nah, kebetulan beda kan, tiap negara, tiap budaya beda. Makanya kenapa kita merasa, oh dia kayaknya ngomongnya kayak gini ya. Padahal mirip-mirip kan artinya, iya. Iya, gitu ya. Oke ya, itu yang saya mungkin bisa bantu jawab dari kalimat Yunita. Kalau kamu ngomong gitu, mungkin kamu bilang dipaksa paham, paham nggak? Paham, paham ya. Cuman cara ngomongnya aja gitu ya. Oke, 再来是 Frankie katanya sebentar lagi ingin ikut ujian HSK. Oke, 加油, semangat ya. 要安排时间才能把很多的工作做完. Bisa, bisa Bu Lilian. Jadi womannya nggak pakai terus pakai 做完 bisa. Karena 把很多的工作做完 ini sudah sama ya. Oke. 你要努力造句才能提高你的中文. Ya, itu Bu Lina kalimatnya bagus ya. Mesti rajin bikin kalimat barulah bisa meningkatkan bahasa Mandarinmu ya. Oke. eh, Wilson sudah sesuai ya. Tadi saya minta revisi, terus kamu sudah melakukannya ya. 很多工作才能做好. Yes. Nah, kalau Yunita mau pakai ini juga boleh. 很多工作才能做好. Jadi nggak pakai 让 itu eh, fokusnya ada 让 ada apa sih subjek gitu ya. Kayak 让班长开心, 让老师感动. 让 itu membuat, tapi juga bisa menyuruh. Misalnya, Papa 让你去买东西, Papa minta kamu pergi beli barang. 让 di situ minta, menyuruh gitu ya. Oke, 再来是 di grup tidak ada rekaman, teman-teman boleh japri pancang kalau gitu ya, rekaman ya. Ada di YouTube katanya ya. Silakan teman-teman yang bisa bantu apa namanya? Rekaman ya. Karena saya nggak di grup ya. Oke ya. Jadi boleh bantu teman-teman yang komen tentang rekaman. Ya, 处理事情 juga boleh, betul. Jadi 处理事情, 处理工作, tapi tidak 处理时间. 处理 itu sebenarnya ngurus ya, ngurus mengerjakan. Jadi nggak cocok untuk waktu gitu. 再来是 Eliana, 我们应该 pakai ye ya Bu. 应该呀，我们应该要安排时间, silakan dilihat spelling opinion yang benar ya. Boleh pakai 应该 apa 要 sama t-nya diganti 应该 seharusnya boleh. Karena di sini ada. Boleh kok, boleh, boleh. Nih,
kai, sorry, di sini ada kai, ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat, oh iya ya, ternyata dia bisa pakai kai juga ya, karena kai itu seharusnya mirip-mirip ya. Bisa, masih bisa ya. Kai di situ artinya seharusnya, boleh. 再来是 Oke, 不客气 Yunita ya. Jadi ya ada pasangannya, ada konteksnya. Makanya kenapa mungkin dulu saya ingat banget kenapa si Pa ini ya, dulu tuh kita bahas panjang banget. Ada murid yang komen saya gini, cuma partikel Pa aja tuh bahasnya panjang lebar ya. Itu kayak bikin saya pusing. Saya bilang iya, tapi dia ada partikel yang cukup sering dipakai gitu. Nah, salah satunya dia perlu pakai di sini. Nah, jadi kalau teman-teman bilang ke saya, lalu kapan kita pakai ya? Feeling bahasa sih, feeling bahasa, kan. Ya, jadi feeling bahasa teman-teman kalau udah dapet, teman-teman tahu, Pak ini perlu dipakai. Pak ini di saat ini tidak perlu feeling. Kalau saya cuma terangin pakai contoh grammar, teman-teman pasti bingung gitu. Ya, dia memang mengedepankan si objek kan, itu secara grammar. Habis itu baru kata kerja, baru result. Tapi yang jadi masalah kan teman-teman pasti bertanya-tanya kapan nih saya pakai pah di sini di saat kalimat-kalimat yang seperti ini ya. Oke. 再来是 kita lanjut. Iya, Bu Lina, itu artinya ya, yang tadi ya, makanan bergizi. Bu Acun, belum cocok, Bu. 要很多钱才能买东西。我们要有，kurang有. Nih, ini sudah ya. Jadi, 我们, kan bahasa Indonesia gini, kita harus punya, ya kan? Nah, punya bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia kebalik-balik. Punya itu yo, ya, jadi kurang yo, Bu, ya. Kita harus punya banyak uang, 很多钱 kurang yo, ya. 才能买, saya tambahin ya, 很多东西. Kalau ini bagus ya, cuman saya tambahin sedikit karena ada hantu. Kita harus punya sangat banyak uang, barulah bisa membeli banyak barang. Ya, oke. Jadi Ibu eh, kurang iyo. Karena kalau yang tadi tipsnya, translate dulu ke bahasa Indonesia, baru ke bahasa Mandarin. Tapi bahasa Mandarinnya Mandarin Way, cara bahasa Mandarin mengucapkan gitu ya. Jadi, 我们要有很多钱. Kalau dengan bahasa Indonesia pasti tidak ketinggalan si yo-nya. Berarti kita harus punya banyak duit, barulah bisa membeli sangat banyak barang. Gitu ya Bu Acun ya. Kurang yo, sedikit saja. Oke, kalau bisa rekaman di share di grup, ya silakan boleh japri ke Pancang. Ya, boleh japri ke Pancang. Karena jujur rekaman administrasi saya tidak urus. Jadi kalau ngomong di sini takutnya nggak sampai nih. Nah, silakan boleh dijapri ya ke Pancang untuk share rekaman ya. Oke, terus ada dari Dr. Evelyn. Laoshi yang kalimat contoh tadi, 才能把很多的工作做完 atau 工作做完. Oh, maksudnya? Oh enggak, ini nyambungannya Bu. Jadi 很多的工作做完 atau 做好. Sambungannya. 工作. Jadi ini 工作的做 pekerjaan. Ya, huruf Mandarinnya ini. Terus ini 做 melakukan. Mandarinnya beda, Dok. Ya, 做好 menyelesaikan. Kan beda. Memang saya tulis 2 kali. Gitu ya. Oke, yang biasa di YouTube, ya ini ada Ibu Lucia, mungkin beliau sudah kasih tahu ya, sesi 80. Nah, itu dia langsung keluar. Oke, 谢谢您的讯息. Terima kasih infonya Bu Lucia ya. 我村不客气，加油 ya. Eh, oke, sampai di sini cukup jelas. Kita lanjut lagi ya. Intinya grammar jangan dipusingin ya. Saya takut teman-teman pusingin grammarnya. Jangan. Kalau mau tuh, eh, pokoknya kalau grammar, tipsnya adalah teman-teman bikin kalimat dulu. Jadi pahamin dulu konteksnya. Misalnya format 5, pahamin dulu konteksnya. Bikin kalimat bahasa Indonesia yang mengandung si misalnya katanya gitu ya, haruslah baru. Habis itu baru ditranslate ke bahasa Mandarin tapi pakai
cara bahasa Mandarin gitu maksudnya ya. Karena kalau translate kan takutnya teman-teman translate satu kata itu nggak boleh ya. Oke, itu dari saya. Jadi caranya seperti itu. Kalau teman-teman lagi belajar sendiri, ingat konsepnya ya. Oke, kita akan ke bagian 6. Yang masih tunjuk tangan saya minta tolong baca. Bu Lilian, Nin hao. Ya, oke. Saya sudah unmute, bisa nggak Bu? Oke, masih belum? Ya, saya sekali lagi ya. Masih bisa? Masih belum bisa kah? Oke, baik. Mungkin sinyal ya, nggak apa-apa ya. Saya coba ke yang lain dulu. Ada Halo, Frank. 老师，你 Oh, 好。 oke. Ni hao, Ibu Lilian. Iya, Iya, boleh bantu saya baca kalimat 1 dan 2? Silakan. yang nomor 6 ya, 老师。 Ya, betul. Silakan. 只见衣服这很，件，这4，这件这件衣服很好看，很好看。OK，不那件衣服再好看了。 oke. Punya di spasi dulu ya. Sebenarnya ada koma ya. Bu, 那件不衣服才好看呢。Boleh sekali lagi? 不，那件衣服再好看了。 Ya, 才好看呢。Oke, kalimat nomor 2. 我才没有拿你们的东西呢。Ya, 我才没有拿你的东西呢。好，谢谢Ibu Lilian，谢谢您，谢谢老师，再见。再见. Oke, kita lanjut di bawahnya ada Frankie. Boleh silakan dibaca 3 dan 4. 晚上好，老师。晚上好, silakan. 我才不相信呢。Oke,我姐姐才漂亮呢，ya, 漂亮呢。漂亮呢。啊呀，我姐姐才漂亮呢。好，谢谢 Frankie，再谢谢见，老师，不再见。客气，再见. Saya mute kembali ya. Oke, kita lihat artinya. Jadi, penggunaan lain dari cai adalah untuk bantahan. Bantahan itu maksudnya gimana? Jadi, misalnya contoh orang bilang, baju ini bagus ya, seperti konteks kalimat pertama. Baju ini bagus. Nah, teman-teman mau membantah bahwa enggak kok, yang ini nih yang lebih bagus gitu. Ya, jadi itu namanya bantahan. Terus teman-teman bisa lihat ya, 这件衣服很好看. Misalnya contoh si A ngomongnya gitu. Baju ini sangat bagus. Nah, si B punya pendapat lain. Boleh dong, boleh ya, namanya juga selera masing-masing ya. Si B bilang, 不，那件衣服才好看呢. Nah, jadi menurut si B, baju itu bagus gitu. Nah, barulah bagus. Kalau bahasa Indonesia kan kita nggak ngomong begitu ya. Kita bilang, enggak, baju itu yang bagus deh menurut gua. Gitu ya, bener nggak? Nah, ketika kondisinya kayak gitu, teman-teman boleh pakai cai. Ya, misalnya yang tadi, 那件衣服才好看. Ya, jadi cai. Walaupun si cai-nya kita kayaknya nggak artiin deh di bahasa Indonesia. Enggak. Itu maksudnya Mandarin way. Cara bahasa Mandarin itu berekspresi. Oh, jadi untuk bantahan ya, Loshe. Itu satu. Jadi mau bilang misalnya gini, saya suka makan bakmi contoh ya. Oh, 这儿的面条很好吃. Terus teman-teman mungkin punya selera yang lain. Teman-teman bilang, 不，老师，那边的面条才好吃呢. Gitu ya. Jadi teman-teman mau kasih tahu saya bahwa enggak, Loshe, mie di sana itu lebih enak gitu. Kayak gitu ya. Itu namanya bantahan. Jadi bantahan bukan teman-teman konteksnya bukan tidak sopan, bukan. Itu cuma untuk menyatakan bahwa pendapatnya beda. Kalau kamu merasa ini enak, saya merasa yang sana lebih enak, gitu maksudnya ya. Dan bebas, boleh. Ya, bukan maksudnya berantem, push ya. Oke, 再来yang nomor 2, 我才没有拿你的东西呢. Contoh, kalau konteks nomor 2 itu misalnya, contoh teman-teman dituduh ngambil barang. Teman-teman memang nggak ngambil. Nah, teman-teman boleh menegaskan. Menegaskan dengan pakai cai. Di situ sangat kelihatan tegasnya. 我才没有拿你的东西呢。你的东西你自己找。不关我的事. Misalnya ya, barangmu cari sendiri, tidak ada urusan sama saya. Ya memang kita ngambil gitu kan. Ya, jadi teman-teman perlu
menegaskan di situ. Ya, jadi di sini mungkin konteks nomor 2 bukan bantahan, tapi menegaskan dengan setegas-tegasnya bahwa saya tidak ambil barangmu, gitu ya. Oke, terus yang nomor 3 juga sama. 我才不相信呢. Saya tidak percaya. Sebenarnya cai di sini juga kita tidak artikan, benar nggak? Tapi mungkin teman-teman bilang, kenapa dipakai ya, Laoshi? Untuk menegaskan. Contoh orangnya itu sering bohong. Ya, contoh. Teman-teman sudah tahu dia lah. Nah, tapi ketika orang lain menyampaikan bahwa si ini ngomong gini-gini gitu ya. Ada orang nyampain bahwa dia ngomong gini. Karena kita udah tahu si ini itu suka bohong, kita bilang, 我才不相信呢，你相信你就跟他走吧. Kalau kamu percaya, kamu jalan sama dia. Saya sih nggak percaya. Mungkin teman-teman pernah kena pengalaman gitu ya. Jadi teman-teman dengan tegas menyatakan bahwa teman-teman tidak percaya. Gitu. Cai ya. Jadi di sini mungkin tidak diartikan baru, nggak ada baru di sini. Saya baru tidak percaya. Kok aneh ya? Nggak ada. Tapi eh, apa ya? Dia mau nekanin, mau negasin bahwa sesuatu yang teman-teman pendapat sendiri gitu loh ya. Oke. Terus yang keempat, 我姐姐才漂亮呢. Ini sebenarnya sama konteksnya kayak nomor 1. Misal contoh, saya punya cici. Terus saya bilang, 我姐姐很漂亮. Terus teman-teman juga nggak mau kalah gitu ya. Tapi ini positif ya, nggak berantem. Teman-teman juga nggak mau kalah bilang, oh, 我姐姐才漂亮呢. Jadi itu di kondisi saat itu adalah si orang yang ngomong kedua yang pakai cai itu menegaskan bahwa enggak, cici saya lebih cantik gitu maksudnya. Kayak gitu ya. Tapi dalam konteks yang maksudnya bukan berantem, push. Cuman kadang-kadang tuh bercanda boleh nggak? Boleh gitu ya. Kayak misalnya contoh ada ibu-ibu gitu ya bilang, oh, 我的儿子很聪明. Terus misalnya ini adalah teman akrab, mereka nggak berantem teman-teman ya, mereka tuh bercanda-canda terus ada satu ibu lagi bilang, enggak, anak saya lebih pintar. Nah, disitulah boleh pakai cai. 我儿子才聪明呢, gitu ya. 我儿子才聪明呢. Jadi seperti itu konteksnya ya. Penggunaan lain dari cai selain yang tadi frase-frase di atas yang kita pelajari. Gitu ya. Untuk cai menyatakan bantahan apakah harus pakai ne? Lebih nggak kaku sih sebenarnya, nggak harus ya. Jadi 我才没有拿你的东西. Titik. Kalau 我才没有拿你的东西呢, kadang-kadang di omongan kan kita suka tambahin ne, gitu ya. Nah, ini lebih tepatnya pakai ne, gitu ya. 我才不相信呢，我姐姐才漂亮呢. Pasangannya Bu, apa? Dokter Evelyn. Jadi bukan harus sih sebenarnya ya. Terus, iya, 我才不相信呢. Itu kalimat nomor 3 sering ya. Jadi bisa, ya kita udah tahu lah orangnya biasanya ngomongnya nggak bener. Jadi ya nggak mungkin kita percaya. Jadi teman-teman negasin bahwa ya sudah, kamu mau percaya silakan, tapi kalau saya nggak percaya. Ya, oke. Ini sudah selesai semua. Kita lanjut lagi. 再来是 di bawahnya ya, kita akan ada 成语故事, cerita apa namanya peribahasa. Di modul 4 ini saya tambahkan beberapa peribahasa, terus saya lengkapi dengan ada kalimat ya. Jadi teman-teman mungkin bisa semacam baca peribahasa sambil mendengarkan ceritanya gitu. Tapi ceritanya memang nggak panjang ya, beberapa kalimat saja gitu. Oke, baik. Saya akan minta teman-teman masih tunjuk tangan untuk bantu baca. Ada Ibu Eliana. Oke, Nin hao Ibu. 老师好， Ya, Nin hao. Silakan boleh dibaca judulnya. Jadi 成语故事, 温故知新. Habis itu sampai 体会. Sorry, sampai sini. Agak panjang ya sampai sini. Oke, silakan Bu Eliana. 好，晚上好，老师。成语故事，温故知新，知温新. 故知新，知新， Ya, sin ada satu ya. 温故知新. 温 Oke, 故知新， oke. 意思是，是. 意思是 Oke. 温习温习旧的知识，知识得到新的理解和
地会，体会地会， teha T baca teha体会体会， oke terus 知识 jadi di sini ini yang tadi 知知识，识知识， ya kalau ini benar bunyinya si 温习旧的知识 boleh sekali lagi Bu 温习旧的知识， iya 很好得到新的理解得到新的理解和和体会体会。 oke 好sama ini sebentar成语jadi yu yu ini bacanya mulutnya setengah bulat yu boleh sekali lagi 成语故事成语故事， oke 谢谢 Ibu sudah 谢 ikut 谢 saya 老 baca dan 师。 belajar ya bukan jayo saya mute kembali ya kita lanjut berikutnya Baina oke ni hao ya oke ni hao suaranya belum kedengaran 你 Eh, 好，老师。 oke ni hao boleh 你好， baca dari iye sampai ini 知识 silakan dari mana dari 老 iye 师？ dari sini dari Heeh. ya iye 也是会议国术能更好过去过去，也是 sebentar 去 caranya gini kelihatan layar ya jadi mulutnya dibulatin separuh 去 去 bukan cu ikutin saya ya 气 去 dia dari sini 气 habis itu kan 气 habis itu kalau misal ke 去 mulutnya dibulatin jadi bunyinya ini tapi mulutnya dibulatin 气 coba 去 nah sekarang kita sama-sama bulatin mulut ya 去是 belum 去 是 iya masih sedikit belum tepat ya nggak apa-apa 过去过去，对吧？还是没有oke nggak apa-apa 气去 kan dari 气 nah sekarang gini 气 habis itu 去 mulutnya separuh dibulatin kalau nggak dibulatin nggak bisa dapet suaranya 去是 ya itu udah mau mulai benar 去是去 ya kan dari 气 ya kan full ya mulutnya 气 sekarang sama nih posisinya cuma mulutnya dibulatin gitu 去 是 ya ya nggak apa-apa pelan-pelan ya latihan ya oke 过去过去能更好 oke 的的认识。现在我们对水果的知识知识知识 boleh ikutin saya 知识知识知识 ya sudah benar boleh sekali lagi 知识知识 iya itu udah benar 知识 jadi SHI itu bacanya shi kamu baru ikut kelas ini ya berarti ya iya 老 ya 师 baru belajar pinyin iya oh ya nggak apa-apa nggak aku apa-apa jadi kenapa saya tanya supaya kamu nggak kaget ya kalau mereka memang udah 5 tahun kan ya jadi jangan kaget nggak apa-apa kalau baru wajar jadi yang tadi ci sama cu nanti nggak apa-apa latihan pelan-pelan nanti boleh putar lagi video yang tadi ikutin tekniknya nanti lama-lama bisa ya sisi ya Baina iya 再见加油 itu semangat ya nggak apa-apa jadi nggak apa-apa ya yang baru tetap tunjuk tangan malah itu adalah kesempatan teman-teman bisa saya bantu tekniknya ya jadi kayak 去 tadi juga 成语 nya mulutnya masih setengah bulat nanti kalau misal teman-teman nggak susah berasa nih saya sudah bulat belum boleh sambil di depan kaca gitu ya jadi misalnya 气 habis itu dari 气 nih jangan berubah ya jadi 气 去 gitu jadi tetap posisinya itu tinggal mulutnya dibulatin harusnya bisa keluar gitu ya nggak apa-apa latihan lagi ya
Kalau awal-awal memang begitu, makanya kenapa saya tanya, oh kamu baru ya, ya. Oke, lanjut. Berikutnya tadi sampai 知识 ya, 知识. Ini ada Vivo, Vivo. 你好 你好，老师 ya, 怎么称呼呢? Karena nggak ada ，Lisa， namanya. Oh, Ibu Lisa. Oke, silakan Bu. Dilanjutkan dari sini yang saya kotakin sampai terakhir ya. Yao, 要是当地适知当的，啊，适当的. Itu dibaca te. 要是当的知识的复习，这 Oh, 样 ini bacanya ji, 及时的及时的复习复习 42. 复习及，这样才能巩固知识， Oke. 事事半功倍的结果。效果效果 bacanya 效果效果，Iya, 效果。好，谢谢 Ibu Lisa. 再见。老师。Bu Kaci, 再见. Kayaknya sinyalnya ya agak putus-putus suaranya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat artinya ya, teman-teman ya. Jadi, bagi teman-teman yang baru mulai belajar pinyin terus merasa, kok kayaknya saya agak susah, nggak apa-apa. Caranya adalah dengerin rekaman terus kan kalau di YouTube bisa dihentikan sementara. Nah, di situ bagian situ diulang-ulang, ikutin. Ikutin tapi ikutinnya jangan di dalam hati. Ikutinnya keluar suara. Itu kuncinya ya. Jadi nanti teman-teman yang misalnya tadi kan banyak yang tanya rekaman. Rekaman misalnya pas saya baca teman-teman kan mau ikutin. Itu salah satu cara latih pronunciation. Enggak ada cara lain. Jadi begitu saya baca satu kalimat teman-teman stop, ikutin. Atau, aduh satu kalimat terlalu panjang. Ya sudah, sampai di mana stop, teman-teman ngulang. Mau itu cuman frase pendek. Itu. Di, apa ya, ditiru. Awalnya tuh ditiru, jangan pikirin teorinya. Ya, kalau yang teman-teman yang baru ya. Oke, kita lihat dulu artinya. 成语故事 ya, bacanya mulutnya juga dibuletin ya. Perlu mulutnya harus bulat kalau nggak keluar suaranya ya. 成语故事 cerita peribahasa. 成语 itu adalah 4 huruf seperti ini. Jadi di modul ini, karena modul ini menurut saya sebenarnya kosakatanya banyak dan sudah advance. Jadi saya tambahkan peribahasa yang basic. Jadi teman-teman nanti di omongan juga bisa ada kosakata peribahasa. Jadi tambah bagus gitu ya. 成语故事 cerita peribahasa. Jadi ini adalah satu cerita peribahasa tentang 温故知新. 温故知新 ini cerita singkatnya adalah Kongzi. Jadi Kongzi itu dia berguru sama gurunya. Berguru dan belajar apa? Belajar apa namanya? Tancin, main kecapi. Nah, jadi dia berguru sama orang yang terkenal main kecapi, teman-teman. Tapi si Kongzi itu merasa gini, kenapa ya si gurunya suruh ngulang, ngulang, ngulang ya. Ini juga berkaitan sama kita bahasa Mandarin. Kalau teman-teman yang mungkin ikutnya bolong-bolong, nggak apa-apa. Ngulang aja dari rekamannya, bersyukur kita dibuatkan rekaman, jadi ngulang aja, ngulang aja. Kalau misalnya rekamannya kan panjang sejam, teman-teman kan mungkin pikir, aduh saya nggak perlu sejam. Ya sudah, teman-teman cari apa ya, itu menitnya dari berapa sampai berapa. Oh, bagian sini nih, saya mau latihan di sini. Dicatat aja, jadi nggak buang waktu kan. Nah, dari situ diulang, diulang. Teman-teman, bahasa itu pengulangan. Tidak ada yang maksudnya, oh karena dia lebih hebat, nggak ada. Begitu juga apapun. Jadi, balik lagi ke cerita tadi bahwa si Kongzi itu merasa gini loh. Kayak mungkin kita gitu ya, merasa kenapa sih disuruh ngulang mulu gitu ya. Karena dari ngulang, kita dapat pengetahuan baru. Teman-teman yang mungkin apa namanya dari gelombang 1, terus sekarang sit in lagi di gelombang 2, ikut lagi di gelombang 2. Yang saya mau tanya, bahannya tuh sebenarnya sama. Yang ngajar juga sama gitu ya. Eh, saya juga nggak tahu yang saya ngajarin di kelas itu apakah selalu sama, saya rasa enggak, karena itu otodidak keluar sesuai kondisi gitu. Nah, maksud saya
Apakah teman-teman berasa beda gitu? Beda itu maksudnya gini, awal, gelombang satu saya ikut pas di sini, sama sekarang saya ikut tuh dapatnya beda, harusnya dapatnya beda. Karena, saya percaya ya walaupun bahannya sama, tapi teman-teman ngulang, harusnya tuh dapat feeling-nya beda. Kenapa? Eee, apa ya, karena gini, dulu gelas kita mungkin kosong. Terus akhirnya terisi, kalau saya bilang otak manusia itu paling bisa nangkep tuh ya, paling banyak tuh sebenarnya cuma 50%. Tapi kalau saya di bawahnya, ya nggak apa-apa ya namanya juga, beda-beda orang kan. Nah kalau misalnya baru nangkep 25, terus teman-teman ngulang lagi, itu pasti nambah, nggak mungkin berkurang, percaya sama saya. Jadi harusnya itu tambah bagus dan teman-teman dapat, "Oh iya ya," tambah mengerti mungkin dan tambah hal yang lain. Jadi salah satu peribahasa yang saya senang adalah "wen-ku zhi-xin", dari wen mengulang, ku, teman-teman lihat, ku itu artinya yang lama. Zhi, tahu, mengetahui, xin, baru. Justru dengan mengulang yang lama, kita akan apa ya, dibawa ke pengetahuan baru. Ini salah satu prinsip saya ketika belajar bahasa Mandarin. Eee Kenapa, apa namanya, saya suka banget buku buku bahasa Mandarin saya yang lama tuh masih dikumpulin. Saya masih baca, dari baca saya akhirnya, sekarang saya udah beda kan posisinya sama dulu waktu belajar, misal contoh. Nah, dengan begitu saya bisa, dapat jalan untuk dapetin kosakata yang lain. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Makanya, teman-teman kenapa saya bilang, "Ayo review di rumah, fusi." Karena walaupun teman-teman sekedar cuma baca beberapa kalimat, itu pasti dapat sesuatu. Iya ya, kayaknya saya bacanya sudah lebih bagus deh dibandingkan sebelumnya gitu ya. Yang penting jangan bosan-bosannya untuk mengulang-mengulang. Memang semua pengulangan. Mau kita latihan apapun, mau kita belajar apapun tuh semuanya ngulang gitu ya. Nah, jadi wen itu artinya mengulang. Wen si dari sini. Wen si itu adalah mengulang gitu ya. Wen si sama dengan fu si sama. Fu si. Mengulang, yang saya suka bilang, "Teman-teman perlu ulang-ulang di rumah ya, ini F ya, bukan T, fusi," gitu ya. Jadi, wenku zhixin, mengulang yang lama untuk mendapatkan sesuatu yang baru, gitu ya. Dibaca beda loh, jadi tahu sesuatu yang baru. Iya, benar ya Bu Meska ya. Harusnya dapat sesuatu yang baru, benar. Mau buku buku bacaan juga sebenarnya sama, mau dibaca kedua kali dapat insight-nya beda, benar nggak? Sering dapat hal baru dengan ikut gelombang 2. Iya, hal baru karena teman-teman bertanya, jadi saya keluar ya. Kalau itu pun saya nggak terpikirkan, tapi dapat hal baru, teman-teman juga nadanya itu lebih tepat pastinya. Coba di-play aja, di yang gelombang satu misal teman-teman pernah ikut baca, sama yang gelombang 2 pasti berbeda ya. Terus Alisa baru ikut kelas saya di tahun 2024 September, berarti baru ya. Saya sedikit dikit hafalin kosakata walaupun nggak ngerti tiap hari, itu saya ulang. Iya benar, itu sudah benar ya, diulang terus ya. Ya seperti pisau ya, diasah itu makin tajam. Dulu sering ngeblank kalau belajar pertama kali saat gelombang satu. Oh iya iya. Sisi Ibu Lilian ya, Bu Meiska sama Alisa atas komennya. Jadi benar, sekali doang tuh biasanya cuman kalau saya bilang hebat banget kalau orang bisa sampai nangkap 50%. Itu udah hebat banget. Berarti dia konsen. Bukan cuma pintar, konsentrasinya full. Nggak ada gangguan, misal handphone segala macam itu 50%. Ya, tapi kita gimana cara ningkatinnya loh, dari mungkin dapatnya cuma 35, ya itu ngulang. Ya, nggak ada cara lain ya. Jadi, kita lanjut ke bacaan. Tadi Kongzi itu dia ngulang-ngulang, akhirnya dia dapat pengetahuan baru. Jadi gurunya bilang, tidak ada rahasia supaya jadi mahir. Rahasia untuk jadi mahir hanyalah pengulangan. Jadi barulah dia merasa, oh iya ya, saya agak malu nih tadinya merasa mengulang itu hal yang remeh gitu ya, tapi ternyata dengan mengulang saya bisa dapat pengetahuan baru. Akhirnya dia tuh akhir ceritanya adalah bisa menciptakan lagu sendiri gitu, lirik sendiri. Jadi teman-teman bisa rasain kekuatan mengulangnya, makanya keluarlah si peribahasa ini. Wenku zhi xin,
Jadi ini memberikan reminder kepada kita, bidang apapun, bukan cuma bahasa Mandarin, teman-teman kalau sudah benar nih polanya, diulang. Pola yang benar diulang. Begitu juga bikin kalimat. Teman-teman sudah bikin kalimat satu benar. Polanya diulang. Diulang lama-lama fasih, lama-lama bisa ngomong. Itu rahasianya. Tidak ada rahasia lain sebenarnya. Jadi contoh polanya gimana? Contoh teman-teman sekarang kan sudah menurut saya ya dari kalimat yang teman-teman bikin, misalnya contoh nih, 我要吃饭,我要洗澡,我要睡觉. Itu kan pola teman-teman. Terus karena diulang diganti kosakata lama-lama teman-teman fasih. Begitu ngomong sama orang keluar aja. Itu baru bisa ngomong sebenarnya. Jadi bukan masalah belajarnya berapa puluh tahun, 不是. Teknik belajarnya masih benar, terus yaitu pengulangannya seperti itu ya. Oke ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa ngomong sebenarnya ya, jangan mencari-cari jawaban lagi. Jawabannya itu ya. Oke, lanjut. 温故知新 artinya adalah gitu ya. Tadi sebenarnya udah diartikan per satu-satu huruf, tapi nggak apa-apa kita lihat apa teks penjelasannya dalam bahasa Mandarinnya. 意思是 artinya adalah 温习旧的知识. 知识 itu adalah pengetahuan ya. Jadi mengulang kembali pengetahuan yang lama. 旧 ini adalah lama. 旧 ini kata sifat. Contoh kita punya baju lama, berarti 旧衣服. 旧知识 pengetahuan lama. 旧衣服 baju lama. Kalau gitu buku lama bahasa Mandarinnya apa teman-teman? Buku lama. 旧书 betul, 旧书 gitu. Menurut saya itu pola basic. Jadi cara belajarnya, kenapa sorry ya, saya agak lama. Karena saya mau kasih tahu teman-teman tekniknya. Kalau saya cuma artikan artinya doang, teman-teman berarti belajarnya cuma begitu. Tapi kenapa saya suka bilang teman-teman cara tekniknya itu yang perlu teman-teman kuasai. Karena itu pola. Ya, kalau itu pun teman-teman nggak ikut kelas, teman-teman belajar sendiri lagi kosakata, itu akan makin banyak. Jadi, 旧书,旧衣服,旧鞋子, baju, sorry, sepatu lama gitu ya, 旧鞋子. 旧的书 boleh, boleh, boleh. 旧的书,旧书 boleh. Boleh pakai te, boleh enggak ya. Oke. 再来是得到新的理解，得到 itu memperoleh, 新的理解，理解 itu pemahaman, memperoleh pemahaman yang baru, sin baru. Ya, karena kita apa namanya mereview atau mengulang kembali yang lama, akhirnya kita lebih paham, makanya mendapatkan pemahaman yang baru dan juga 体会. 体会 itu adalah pengertian. Jadi, 谢谢你的体会. Kadang-kadang ada orang bilang, terima kasih ya atas pengertianmu. Nah, pengertian itu adalah 体会. 谢谢你的体会. Ya, 谢谢你的体谅. Boleh. Ya. 也指 juga menyatakan gitu ya. 也指 itu sebenarnya nunjuk. 指 itu adalah jari tangan. Ya. Juga menunjukkan gitu ya. 指. Kayak kita bilang 手指. 手指 ini adalah jari tangan. 指nya yang ini ya. 手nya tangan. 手指. 也指回忆过去. 回忆 di sini kata kerja. Mengingat kembali. Itu namanya 回忆. 回忆 itu kenang-kenangan. Mengenang kembali 过去 yang sudah berlalu. Mungkin teman-teman bilang, 老师, bukannya yang berlalu nggak usah diingat-ingat ya. Bukan, maksudnya 回忆过去 itu mengenang kembali yang lama, artinya mungkin teman-teman pernah melalui hal-hal yang mungkin tidak enak, tapi jadikan itu sebagai pelajaran. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami masa lalu yang bagus, yang enak, maka jadikan itu sebagai pola untuk mengulang kesuksesan di masa depan, gitu. Ya, jadi teman-teman menurut saya yang sudah berlalu itu bisa dua hal. Bisa sesuatu yang teman-teman merasa itu adalah bagus dan kesuksesan, bisa juga sesuatu yang mungkin teman-teman merasa, aduh, saya kayaknya gagal gitu ya. Tapi maksud saya, kedua itu tetap memberikan kita satu pelajaran. Pertama, kalau yang bagus, yang sudah sukses, polanya tinggal dilanjutin.
supaya jauh-jauh lebih bagus dan lebih sukses. Kalau gagal gitu ya, teman-teman tinggal belajar. Oke, berarti saya perlu memperbaiki hal-hal ini supaya bisa lebih baik gitu ya. Lijie itu artinya memahami. Oke, kita lanjut ya. Jadi, 也指回忆过去 juga menunjukkan untuk mengingat kembali atau belajar dari masa lalu. Makanya bahasa Indonesia belajar dari masa lalu. Neng bisa lebih baik, 更好的 lebih baik mengenal sekarang. Ya itu tadi ya. Jadi bisa dijadikan sebagai patokan. Oh, saya sudah bagus nih di masa lalu. Maka apa namanya? Saya bisa membuat yang lebih baik lagi gitu ya. Membuat yang lebih di atasnya lagi gitu maksudnya supaya kita maju maksudnya ya, bukan tidak bersyukur, 不是. Apa kehidupan selalu apa ya berputar gitu ya dan selalu berinovasi ya kita juga perlu mengikutinya dan artinya kita berkembang jauh lebih baik bukan cuma secara materi tapi secara hal-hal lainnya gitu ya. Oke, 我们对学习，对不起，我们对学过的知识，我们对学过的知识，kita terhadap 学 belajar 过 pernah. Jadi 知识 pengetahuan. Kita terhadap pengetahuan yang pernah dipelajari. Kalau kita artikan dalam satu frase ya. Nah, 我们对学习学过的知识 kita terhadap pengetahuan yang pernah dipelajari 要 harus 适当的 itu artinya dengan cocok ya. Ini partikel yang menghubungkan si adjektif dengan kata kerja. Kata kerjanya di mana? Di sini. Fusi, mengulang kembali ya. 适当的 yang cocok, dengan cocok diulang kembali. 及时 waktu yang tepat ya. Jadi kita perlu ngulang lagi gitu ya. Pengetahuan yang sudah kita belajar secara cocok, secara tepat waktunya, secara waktu yang cocok gitu ya. Eh 这样才能 teman-teman lihat 要什么什么 才 yang tadi kita pelajari loh frasenya ya. Harus mengulang kembali kata kerjanya di sini. Harus mengulang kembali secara cocok atau tepat dan juga sesuai waktu gitu lah. Barulah bisa 才能 gitu ya. Barulah dengan begini, sorry. 这样 dengan begini. 才 barulah gitu ya. Barulah dengan begini bisa 巩固 itu memperkokoh pengetahuan 知识达到事半功倍的效果 mencapai 达到 itu mencapai 是 urusan 半 separoh 功 dari 成功 artinya apa? Berhasil. Ini juga peribahasa teman-teman. 事半功倍. Di sini terlalu padat, saya keluarin ya. Saya mau kasih tahu teman-teman satu-satu huruf, jadi nanti kalau dihafalin tuh gampang. 事半功倍. Shi itu urusan. Pan artinya separuh. Kung dari 成功 berhasil. Pei ini artinya berkali-kali lipat. Pei satu kali lipat. Liang pei dua kali lipat. Pei sendiri berkali-kali lipat. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita punya apa ya kebiasaan mengulang, kita punya kebiasaan mereview kembali yang dulu-dulu supaya kita jadikan pelajaran, maka kita tidak jatuh di lubang yang sama. Sehingga hal-hal yang kita kerjakan mungkin separuh jalan doang nih. Hal itu kita kerjain, ya. Baru separuh jalan itu keberhasilannya sudah berkali-kali lipat. Jadi teman-teman tidak perlu effort yang terlalu besar maksud saya. Teman-teman pernah nggak ngalamin bahwa kayaknya semua hal tuh dilancarkan. Teman-teman ketemu ini, iya tantangan sih selalu ada. Tapi kayaknya ada aja jalannya. Dan jalannya tuh baik banget. Baik banget tuh maksudnya baik untuk teman-teman. Pernah nggak berasa?
Jadi teman-teman nggak perlu sangat effort banget, sangat usaha banget untuk mengusahakan sesuatu. Karena dari awalnya niatnya baik misalnya. Itu maksudnya, 事半功倍. Ini kita maksudnya gini loh, ada orang teman-teman tahu, dia bisa sukses gitu ya. Memang dia dulu udah bekerja keras, tapi sekarang karena dia sudah nanam, sudah lakukan yang bagian dia, sekarang dia menuai. Makanya dia bilang, saya berasa ya semua hal dilancarkan. Apapun itu, ya, namanya 事半功倍. Karena kita lihat dia punya prinsip, punya attitude adalah itu. Apa namanya? Mengulang, melihat kembali dan belajar dari pengalaman masa lalu ya. 效果 ini adalah efek gitu ya. Jadi 适当 itu cocok, Bu. Cocok. Sampai sini oke? Jadi intinya sebenarnya mengulang kembali. Teman-teman lihat ini adalah kalimat yang formal yang dipakai di artikel. Beda banget kan sama kita waktu ngomong. Kalau bacaan conversation itu jauh lebih santai. Kalau yang kayak gini itu adalah bahasa artikel. Ini adalah bahasa-bahasa yang dipakai untuk berita, untuk artikel yang lebih advance. Biasanya pakainya begini. Ya, jadi teman-teman yang merasa kayaknya kalau yang conversation saya sudah oke nih. Teman-teman boleh beralih ke apa namanya bacaan-bacaan yang seperti ini. Banyak kok di apa internet sebenarnya banyak banget kayak gitu ya. Sambil saya lihat pertanyaan teman-teman tadi, oke mau bacain ulang ya? Boleh, boleh. Nanti ya setelah saya jawab dulu pertanyaan teman-teman tentang arti. Lijie tadi memahami, Ibu Indah. Terus, Bu Meska, 旧的人在公司, orang lama di perusahaan. Maksudnya gimana? 旧的人在公司, orang lama di perusahaan. Oh, kalau gini sebenarnya nggak perlu panjang, Bu. Maksudnya orang lama di perusahaan ya, senior gitu kan ya. Kalau gitu kita bilang lao yuan nggak pakai cio. Ren itu nggak pakai cio. Kalau eh, orang itu pakai lao. Kalau cio itu untuk benda. Kayak tadi sepatu yang sudah lama, baju gitu ya. Jadi cio itu biasanya untuk benda. Kalau orang kita bilang lau, lau yuankung, pegawai lama gitu ya, Bu Meska maksudnya. Orang lama di perusahaan. Pakai istilah ini ya, Bu. Lau yuankung gitu. Oke. Lanjut, 适当 tadi cocok atau apa namanya? Tepat. Itu namanya 适当. Kemudian 成语 ini jadi intinya kata yang mana? Kata yang mana? Maksudnya inti dari si peribahasa ini. Intinya 温故知新 adalah mengulang yang lama menjadi tahu sesuatu yang baru. Itu intinya. Kalau kalimatnya dijabarin, maksudnya dijelasinnya ya sepanjang ini, Bu Lilian. Maksudnya pertanyaan Ibu gitu kah? 效果 dari efek, betul. Ku, lama itu dipakai kapan? Ku ini biasanya untuk kita bilang kusyang. Ku yang ini ya, yang ini. Kushi de ku. Kusyang itu artinya kampung halaman. Kampung yang sudah tua. Kan kampung halaman kita pasti asal usulnya kita. Jadi sudah pasti sesuatu yang old gitu ya, yang lama, yang tua gitu. Kusyang gitu. Terus teman-teman pernah dengar istilah kucu. Jadi kalau teman-teman lihat sejarah, ini saya boleh hapus ya di bawah ya. Oh, kehapus semua, sorry. Kalau gitu saya pinjam dulu yang atas. Ya, kucu. Kunya yang ini ya, yang wenku de ku. Kucu. Cu ini adalah tempat tinggal. Kalau ngomong sejarah, misalnya contoh sejarah Mao Zedong gitu ya.
Jadi Mao Zedong itu dia pernah tinggal di rumah yang maksudnya tempat dia tinggal itu kan pasti udah lama kan. Nah, kalau kita sekarang belajar sejarah, mereka akan bilang 这是毛泽东的故居. Ku-nya pakai yang ku yang tadi kita belajar. Kuju itu adalah tempat tinggal lama. Jadi pasti udah usang gitu. Itu namanya kuju. Begitu juga kayak saya orang Bagan, maka saya bilang Payenyapi shi wo de guxiang, kampung halaman saya. Itu namanya ku. Di sini ku itu sesuatu yang udah usang, udah tua, udah lama gitu maksudnya Dokter Evelyn. Ku. Kapan dipakai? Dia perlu pasangannya. Jadi tidak sembarang dipakai. Misalnya waktu itu si Hanku tidak cocok. Barang saya sudah sangat tua gitu. Enggak cocok. Dia nggak dipakai di situ. Pakainya cio kalau sifat. Misalnya 这双鞋 mungkin mau tanya gitu kali ya. Maksudnya ini kapan dipakai gitu kan. Dia cuma pakai ketika ada pasangan kosakata. Ya. Kalau enggak, misalnya contoh Laoshi saya mau bilang nih, sepatu ini gitu ya, 这双鞋很旧了，我要换一双. Saya mau ganti satu. Jadi, 这双 itu kata bilangan ya, sepasang. Sepasang sepatu ini sudah sangat tua. Tua itu maksudnya sudah usang. Kalau untuk kata sifat sehari-hari pakai 旧 yang tadi. 旧的知识. 旧. Kalau ku dia perlu pasangan kosakata, tidak sembarang dipakai, ya. Kusyang, kuju, tempat tinggal yang sudah lama, sudah tua, gitu. Sampai sini cukup jelas? Oke. Bu Lilian tadi Chengyu, intinya adalah yang tadi, mengulang sesuatu yang lama untuk mendapatkan sesuatu yang baru, gitu. 知识 itu pengetahuan. Oke ya. Siap, kalau gitu silakan di screenshot dulu. Ini semua akan saya hapus. eh saya baca ulang ya, karena tadi mungkin dibacain sama teman-teman ya. Ada teman-teman kita yang mungkin pengen mereview lagi cara bacanya di rumah ya. Oke. 好，我先给大家念一下啊。成语故事温故知新，温故知新意思是温习旧的知识，得到新的理解和体会，也指回忆过去，能更好的认识现在。我们对学习过的知识要适当的、及时的复习，这样才能巩固知识，达到事半功倍的效果。Oke? Terlalu cepat nggak? Enggak lah ya, nanti teman-teman bisa pause gitu ya, bisa diberhentikan. Oke, sampai sini. 等一下啊，我们还有时间吗？哦，时间快到了。好，没事. Nanti teman-teman boleh review lagi cara bacanya di rumah sambil diberhentikan. Nah, kita lihat dulu yuk kosakata halaman 35. 我们看一下生词，35页的生词啊。我给大家念一下生词：咖啡馆，咖啡馆；挥挥手，挥挥手；守时，守时。lidahnya diangkat ya karena sh。好习惯，好习惯；培养，培养；服装，服装；网店，网店；影响，影响；正常，正常；运作，运作。Ini mulutnya dibulatin ya. 运作，传统，传统；商业，商业；打击，打击；幸好，幸好；发展，发展；电子，电子；不早，不早；随便，随便；点菜，点菜；什么都，什么都；受，受到，受，受到。再来一次，
生词咖啡馆、挥挥手、守时、好习惯、培养，pakai PH ya, P bacanya PH，培养、服装、网店、影响、正常、运作、传统、商业、打击、幸好、发展、电子、不早、随便、点菜，什么都受到。好，我们下星期才来一起做练习ya. Kita minggu depan baru latihan baca. Teman-teman silakan banyak review di rumah ya. 请大家在家呢多多练习，多多复习，banyak latihan, banyak review. 我等着大家造句。Saya tunggu teman-teman bikin kalimat ya. 我们下星期见，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，拜拜，谢谢。